Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi ba'dah, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, teruntuk Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dan teruntuk teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di pagi yang cerah ini, mari kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekeliling kita, karena anugerah dan berkahnya kita bisa berkumpul bersama. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Adib Nuril Kamali, biasa dipanggil Adib. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan toharoh. Toharoh adalah bersuci dan hukumnya wajib. Dan sebelum kita melakukan sholat, kita wajib toharoh yang artinya bersuci. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, miftahus sholatit tuhur wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Artinya, kunci sholat adalah bersuci, tahrim pembukaannya adalah takbir, dan tahlil penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kenapa harus hendak bersuci sebelum melakukan sholat? Jawabannya hanya la yuqbalullahu sholati bighairi tuhur, karena Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang tanpa bersuci. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, macam-macam toharoh. Toharoh memiliki dua macam, yaitu toharoh batiniyah dan toharoh lahiriah. Apa yang dimaksud dengan toharoh batiniyah? Toharoh batiniyah adalah mensucikan jiwa dari perbuatan dosa dan kemaksiatan dengan cara bertaubat dengan sungguh-sungguh. Demikian juga mensucikan hati dari noda-noda yang membandel, contohnya noda syirik, iri, ragu, sombong, dan riya. Dan bagaimana cara menghilangkan noda-noda tersebut? Caranya kita harus ikhlas, entah itu ikhlas menerima keadaan atau harus ikhlas menerima kenyataan. Contoh, melihat dia bahagia dengan pilihannya, mungkin saja kita bukan takdirnya, tapi ikhlas itu adalah jalan satu-satunya. Selain dengan keikhlasan untuk mensucikan hati, kita juga harus mempunyai keyakinan, cinta, kebaikan, jujur, dan selalu rendah hati, dan selalu berharap atas ridho dan cintanya Allah dengan niat dan amal yang soleh. Dapatkanlah cinta seorang pencipta. Cinta seorang wanita itu mudah saja. Selanjutnya, toharoh secara lahiriah adalah bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis dan hadas yaitu menghilangkan segala macam najis dengan menggunakan air suci, baik yang menempel di badan maupun di pakaian pada orang yang mau melakukan sholat, dan juga tempat sholatnya harus suci. Sedangkan bersuci dari hadas adalah dengan wudhu, mandi, dan tayamum bila tidak ada air. Selanjutnya, sarana bersuci. Bersuci hanya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan air mutlak dan debu suci. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Air mutlak adalah air yang masih asli sesuai awal ciptaannya, atau disebut air murni. Ialah air yang belum bercampur dengan apapun yang mengubah sifatnya, baik yang mencampurinya itu najis ataupun tidak. Contoh air mutlak yaitu air sumur, air mata air, air lembah, air sungai, air salju, dan air laut. Hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura
dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Quran surat Al-Furqan ayat 48. Air saja gampang berubah sifatnya, apalagi manusia. Sedangkan debu suci adalah segala permukaan tanah yang suci dan baik berupa tanah, pasir, batu ataupun debu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, telah dijadikan untukku tanah sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Debu bisa dipakai bersuci jika seseorang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum maradan aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum minal kharaja walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik ataupun bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah itu tidak hendak menyulitkan kamu, tapi sebaliknya, bahwa Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya untuk dirimu, supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim, meski dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika ia mendapatkan air, maka hendaknya dia mengusapkannya ke kulitnya. Hadis riwayat Hasan At-Tirmizi. Selanjutnya, najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah sesuatu yang keluar dari dua kemaluan manusia, depan belakang, yaitu kubul dan dubur. Kubul dan dubur berupa berak, air kencing, dan air mani. Apa yang dimaksud dengan air mani? Air mani adalah air yang keluar karena melihat lawan jenis dan mendorong syahwat, dan air wadi adalah air yang keluar setelah kencing karena unsur kecapean. Termasuk najis juga segala kotoran binatang yang dagingnya diharamkan untuk dimakan, contohnya darah, nanah, atau muntahan dalam jumlah yang banyak. Termasuk najis juga adalah segala jenis bangkai hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, kecuali kulitnya yang disamak, kulit bangkai yang sudah disamak dengan dikeringkan dengan benda kimia tertentu tidaklah najis, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kulit apapun yang sudah disamak adalah suci. Hadis riwayat Muslim, diambil dari kitab Minhajul Muslim. Demikian, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan atau kurang baik. Jadi mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Tidak ada dua imam dalam satu masjid dan tidak ada gerakan sujud pada salat jenazah. Artinya tidak akan pernah ada dua orang dalam satu hati, dan jangan pernah bersujud pada seseorang yang ingin pergi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.